Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mohon maaf ini agak terlambat 30 menit ya. Jadi saya tadi disiapkan setelah 30 menit ini baru saya mulai. Dan pelajaran imunologi itu ada beberapa yang pernah saya sampaikan. Mungkin berbeda semester ya. Ini ada imun respon terhadap bakteria, ada imun dasar, ada hypersensitivity. Saya diberikan tugas ini untuk memberikan imunologi, imun dasar plus hypersensitivity. Saya nggak tahu imun dasar apa sudah diberikan apa ada dosen lain yang memberikan imun dasar. Saya kira ya sama saja, saya juga seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya saling saling menguatkan atau saling menambah, ya kita anggap aja itu satu ilmu tambahan untuk Anda semua. Saya kira begitu ya. Oke. Jadi ini saya mulai dengan sistem saya. Anda belum pernah dapat ya bagan seperti ini, belum ya? Belum ya. Mungkin semester yang lainnya saya dapat. Eh, kita mulai dengan susun tulang, di mana susun tulang adalah tahap pertama-tama dari apa? Dari sel-sel yang akan kita bicarakan, immune cells terbentuk. Yang pertama adalah yang sangat primordial. Yang pertama adalah stem cell yang dipakai banyak untuk terapi-terapi diyakini bisa menggantikan, tapi saya kira itu masih jauh. Jadi kalau stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi beberapa sel itu tergantung dari tempatnya. Jadi ada myeloid progenitor yang nantinya bertanggung jawab pada eritrosit, ada trombosit, megakaryosit, basofil, eosinofil, dan GM-CSF atau CFU atau granulocyte. Tetapi imun lebih bicara nanti mengenai common lymphoid progenitor. Lymphoid progenitor ini nanti menjadi B cell, B lymphocyte, atau menjadi yang tidak mempunyai suatu marker yang disebut natural killer atau NK cell. Dan yang dasar dari autoimun dari hepatitis semuanya itu nanti adalah T cell yang disekolahkan istilahnya atau harus melewati timus. Jadi timus yang ada di apa di mediastinum itu nanti akan mengenalkan semua limfoid sel itu menjadi T limfosit. Dan limfosit itu berdifferensiasi banyak tergantung dari tugasnya masing-masing. Kalau tidak dikenal, maka T limfosit akan menjadi suatu sitotoksik yang akan menghancurkan sel-sel tergantung dari autoimun apa yang yang disandang. Katakanlah kalau mengenai otot ya miastenia gravis, mengenai tiroid yaitu morbus Basedov. Kalau mengenai eritrosit nanti AIH, autoimmune hemolytic anemia, atau kalau mengenai trombosit, ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura dan lain-lain sebagainya, di mana mengenai alat muskuloskeletal atau mengenai connective tissue atau organ yang lain. Itu yang urusan dengan Times. Ini yang ini. Soalnya bawah tuh. Itu nggak usah pakai kursor, guys. Kursornya untuk anu aja ya, untuk nunjuk apa nextnya gitu ya. Bisa bisa ini bisa tunjuk. Bukan yang tadi seperti tongkat itu.
Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, cuma ini apa namanya stem sel kita dirikan tadi kita tidurkan. Nanti larinya juga sama. Yang atasnya adalah suatu granulocyte, kemudian yang bawah ini adalah common lymphoid progenitor. Di sini lebih lebih detail. Ini ada ada pro B, ada yang pro NK dan pro ILC. Yang nanti akan masing-masing menjadi B, T, atau NK cell. Itu sama dengan apa namanya yang tadi. Ini juga demikian, saya ambil dari kepustakaan yang lain. Di sini ada sama, di sini ada stem cell. Stem cell itu menuju ke dua arah, yaitu myeloid dan yang lymphoid. Lymphoid tapi tadi sama, tadi ke T cell, kemudian dan ke B cell. Yang T nanti mengalami suatu diferensiasi dan yang B cell nanti akan menjadi plasma cell. Ini sama aja. Kalau yang myeloid itu banyak seperti tadi ya katakan ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, trombosit, dan eritrosit. Ini mungkin basic konsep dari imunologi. Kita mengenal beberapa istilah-istilah yaitu MHC, yaitu Major Histocompatibility Complex. Ini MHC ini sangat berbeda pada manusia satu dengan manusia yang lain. Maka dari seseorang kalau dilakukan suatu transplantasi, maka emasinya ini yang harus diperhatikan karena dia akan jadi penolakan dari emasi. Kemudian ada imun yang cair, yaitu yang disebut komplement. Ini adalah satu imun yang berbentuk cair yang larut di dalam darah. Kemudian imun yang lain adalah sitokain, sitokain atau signal transduction. Tanpa ada sitokain maka tidak ada yang memerintahkan satu organ untuk melakukan satu activity. Sehingga sitokain ini sangat penting di dalam suatu signaling. Yang keempat adalah antigen dan antibody. Ini satu konsep. Kalau ada antigen maka biasanya kita membentuk suatu antibody. Ini mekanisme dari imun sistem mekanisme, tapi ini yang lama ini. Nah, ini yang baru. Sistem. Jadi kalau kita kembali ya. Nah, kalau kita kembali ini sistem yang lama. Anda mungkin pernah melihat yang lama. Tak terus yang lama dulu karena nanti ini ada suatu perkembangan ya. Di sini dikenal oleh imun sistem dikenal dua, yaitu innate dan acquired yang didapat dan dari innate aslinya dan yang acquired apabila setelah berhubungan dengan antigen. Dan yang innate itu dibagi tiga, yaitu yang physical yaitu yang skin, silia atau mukus, ya, atau mukus. Skin ini yang kulit nanti di skenario itu ada nanti kalau seseorang mengalami gatal, gatalnya digaruk, kemudian garuk kan mudah jadi luka, luka akan menjadi suatu skenario infeksi. Itu di mana mekanisme pertumbuhan yang rusak atau mengalami injured itu adalah yang innate physical, yaitu kulit atau skin. Dan yang dua adalah yang solution yang bentuk cairan. Cairan ada dua. Yang pertama adalah biochemical. Biochemical ini adalah yang di lambung kita kenal dengan gastric acid. Kemudian di lysozyme ini kita kenal di apa? Di air mata, dan laktofin kita kenal di air susu. Kemudian yang kedua adalah humoral, di mana humoral ini adalah yang masuk dalam aliran darah. Dalam aliran darah sudah disebut konsep dari imun tadi adalah komplement salah satunya. Dan satu lagi
produk dari imun adalah CRP atau C-reactive protein. Dan di sini kita kenal yang seluler yaitu fagosit. Ini adalah makrofag dan NK cell ini adalah sel yang sel pembunuh. Untuk acquired ada dua, adalah spesifik dan non spesifik. Yang spesifik itu adalah humoral, yang bertanggung jawab pada humoral adalah B lymphocyte yang nantinya memproduksi imunoglobulin. Kenapa disebut spesifik? Karena itu adalah spesifik untuk apa yang mengadakan imun respon atau yang merangsang. Katakanlah Anda vaksin, Anda divaksin mengenai typhoid, itu adalah spesifik untuk penyakit typhoid fever, tapi tidak bisa yang lain, itu namanya spesifik. Kemudian yang kedua, yang acquired kedua adalah yang non spesifik. Yang non spesifik ini biasanya bukan humoral tapi ada seluler, yaitu T lymphocyte itu sendiri. Jadi ini disebut seluler non spesifik. Nah, ini kita lihat yang lebih luas. Jadi ini yang pembagian-pembagian yang lebih dari kepustakaan yang lebih baru, di mana di sistem memang tetap sama dibagi dua, ada yang spesifik dan yang non spesifik. Yang non spesifik itu di bagian fisik, mengenai yang larut di dalam cairan dan yang seluler. Ini sama dengan yang tadi. Kalau yang fisik itu kulit, selaput lendir, silia, dan proses. Proses apa? Proses batuk. Seorang anak kalau misalnya mempunyai korporal aliena, maka dia akan dilemparkan keluar dengan batu. Kalau dia masuk ke hidung, akan dilemparkan keluar dengan bersin. Ini mekanisme seperti itu. Untuk yang larut, itu ada yang biokimia tadi disebutkan bahwa ada lisosim, bisa keringat, bisa air mata, sebasius yaitu kelenjar lemak di kulit di bawah rambut, kemudian asam lambung, kemudian air susu, kemudian asam neuraminik itu di usus, kemudian yang humoral itu adalah yang dikenal sebagai komplement dan CRP. Dan akhir-akhir ini juga dikenal yang namanya interferon, itu juga termasuk suatu humoral. Sekarang yang seluler itu adalah fagosit tadi sudah dikenal sebagai mononuklear dan NK. Ini akan ditambah dengan PMN. PMN itu mononuklear atau granulocyte. Ini sel leukosit yang berinti banyak itu namanya polimorfonuklear atau PMN. Yang satu satu inti itu disebut mononuklear MN. Dan mononuklear ini adalah identik dengan limfosit. Kalau yang PMN itu identik dengan neutrofil. Kemudian ditambah lagi untuk seluler ini ada NK cell, kemudian lagi ada mast cell. Mast cell ini bertanggung jawab kepada alergi, di mana dia mengeluarkan zat-zat histamin, anafilaktoin, seperti itu. Kemudian dia ada basofil, di mana basofil sebetulnya ada mast cell yang telah mengalami transformasi di dalam pembuluh darah jadi basofil. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini ada urusan dengan alergi. Di sini ada yang spesifik. Yang spesifik ini ada dibagi dua, humoral dan seluler. Yang humoral itu menghasilkan antibodi sesuai dengan apa yang dirangsangkan. Kalau vaksin dengue ada anti dengue, vaksin typhoid anti typhoid. Di sini dikenal imunoglobulin D, M, G, I, dan E. Kemudian untuk seluler dikenal sel T, dan T ini banyak TH1, T helper 1, T helper 2, cytotoxic atau DTTH, delayed type hypersensitivity, atau TL, TR itu T represi atau TS T supresi, dan TH3 dan TH17. TH17 itu T-reg, T-regulate. Jadi yang meregulasi keadaan imun antara proinflamasi dan antiinflamasi sehingga jadi suatu keseimbangan. Jadi kalau TH17, T regulasi atau T-reg itu baik, maka Anda selalu dalam keadaan homeostasis. Sekarang prinsip dari MHC, Major Histocompatibility Complex. MHC kita dikenal kelas-kelas MHC, yaitu MHC kelas 1,
kelas 2 dan kelas 3. Masih kelas satu itu mempunyai banyak alel. Banyak alel itu dikenal dengan HLA atau Human Leukocyte Antigen, di mana ini nanti penting untuk proses transplantasi. Kalau HLA yang HLA 5, HLA 6 model seperti itu. Jadi A6, A17 atau B6, B17, C1, C5, C berapa saja itu nanti kodenya tergantung dari HLA itu mengenai sel yang mana ya. Dan di sini disebut bahwa HLA itu bertanggung jawab kepada antigen endogen. Antigen endogen berarti yang di dalam tubuh sendiri. Jadi penolakan itu terjadi kalau HLA misalkan tidak cocok ya. Dan HLA ini dipresentasikan di permukaan sel. Sehingga seseorang itu khas punya HLA masing-masing sesuai dengan spesies dari orang atau dari type-type dari orang itu sendiri. Dan yang kedua, yang kedua itu MHC kelas 2. MHC kelas 2 itu kan dengan HLA dengan kode D, DP, DQ, apa DR. Ya, misalnya pada diabetes maka HLA DR3 atau DR4 yang menonjol. Itu kalau HLA yang D itu bertanggung jawab kepada antigen yang di luar, di eksogenus yang berasal dari luar. Sebentar. Kok yang bel yang ngotot. Dilanjut ya. Yang kelas satu itu endogenous antigen, untuk yang kelas 2 dengan kode LAD itu adalah endogenous exogenous antigen, dan yang terakhir ada yang masih kelas 3 ini dilepaskan atau rilis ke dalam cairan tubuh. Jadi ini adalah penting untuk urusan dengan komplement. Jadi MHC kelas 3 itu urusan dengan komplement. Jadi Anda seperti tahu MHC itu adalah Major Histocompatibility Complex. Jadi kalau tidak kompatibel
berarti sudah tidak cocok untuk jaringan ini dengan jaringan orang lain. Kalau ini suatu transplantasi. Kalau enggak, maka MHC ini adalah khas untuk masing-masing individu. Jadi ini dipresentasikan di mukanya apa di atas dari di per surface dari sel T atau B. Jadi nanti seseorang yang mendapatkan eh, katakan dia itu diinfeksi oleh virus, maka yang diekspresikan permukaan dari sel itu adalah MHC kelas 1. Kalau dia diinfeksi oleh bakteri, mostly kebanyakan itu adalah yang dipresentasikan ada MHC kelas 2. Kelas 1, kelas 2 itu tergantung kaki. Kakinya 2 MHC kelas 2, kaki 1 MHC kelas 1. Mungkin nanti di kemudian hari akan lebih jelas. Yang sekarang keterangan ini tidak bisa lebih jelas dari ini karena Anda masih belum mendapatkan banyak bahan untuk urusan dengan ini. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Lalu contoh bagaimana seseorang yang di permukaan selnya itu, sel imunnya itu mempunyai eh, kode-kode seperti ini. Kalau yang masih kelas 1 itu adalah B, yang kelas 2 adalah DR, DR, DR ini. Nah, katakanlah sekarang Graves disease ya. Graves disease ini penyakit tiroid, hyperthyroidea, itu Graves disease atau morbus Basedorf. Itu dengan DR3, Anda lihat yang keempat ya, DR3. Jadi seseorang yang mempunyai HLA DR3 itu berkemungkinan atau berkesempatan atau berpeluang 4 kali itu RR itu relatif risk berpeluang untuk mendapatkan penyakit morbus Basedorf. Tapi Anda lihat yang 100 itu ya, angka 100 itu di situ ada B27. Kalau Anda mempunyai HLA B27, maka Anda mempunyai kesempatan berpeluang 100 kali dibandingkan dengan individu yang tidak punya B27 untuk mendapatkan ankylosing spondylitis. Ini cerita. Nah, ini tadi yang saya katakan pada HLA DR3 dan DR4, itu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang keenam. Itu Anda mempunyai kemungkinan mendapatkan suatu penyakit diabetes atau insulin dependent, di mana nanti sel dari Langerhans Anda akan hilang atau habis karena adanya penyakit autoimun. Maka orang-orang yang mempunyai HLA DR3 atau DR4 berpeluang 20 sampai 25 kali dibandingkan yang tanpa DR3 atau DR4. Itu maksud dari apa? Dari MHC Association with Autoimmune Diseases. Memang ini agak sulit untuk dicerna kalau Anda masih belum membaca berulang-ulang. Yang imun ini adalah suatu ilmu yang dulu disebut ilmu agak khayal gitu ya, tapi ternyata enggak, ternyata betul-betul bisa mendarat dan bisa bisa diterangkan dan bisa diberikan contoh. Jadi pertama-tama memang imun ini pelajarannya sangat sangat tidak menarik. Saya juga sudah mengerti hal itu. Tapi anyhow orang itu harus hidup dengan imun. Without imun maka tidak ada kehidupan. Buktinya orang HIV imunnya habis ya sudah habislah dia juga. Jadi kita coba eh, hidup bersama imun, belajar mempelajari imun, mencoba menyenangi pelajar ini walaupun pelajar ini sangat tidak menyenangkan. Tapi moga-moga Anda tidak kesulitan karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga tidak sesulit apa yang ada di tayangan tadi. Semua akan saya berikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sederhana, dasar-dasar dari satu imunologi. Ini Anda lihat ya pada salah satu penyakit, mana penyakit ini satu penyakit yang disebut limfoma maligna. Ya, Anda lihat di sana ada lymphoid stem cell, di mana ada contohnya ada unclassified ALL, acute lymphoblastic leukemia, di mana yang bertanggung jawab dari begitu banyak HLA-DR, HLA-DR
Limfoma yang mana? Apa yang Burkitt, ada yang Pribe, ada yang eh, lymphoid follicles, model seperti ini. Ini adalah salah contoh aja. Bahwasanya sekarang untuk memberikan terapi pada limfoma itu bukan satu macam terapi untuk semua limfoma, enggak. Tergantung limfoma itu mempunyai permukaan HLA apa. HLA apa itu nanti memberikan suatu kemungkinan kesembuhan kalau diberikan terapi yang berbeda. Jadi tiap individu berbeda. Sakitnya kelihatan aja semuanya kelenjar membesar, kelenjar membesar. Tapi kelenjar membesar masing-masing itu mempunyai HLA yang spesifik. Ini salah satu contoh aja di mana perkembangan ilmu ini ternyata nanti bisa membuat manfaat yang ajaib ya. Sehingga orang nantinya seseorang yang mempunyai sakit tumor, terutama tumor sumsum tulang seperti bangsa leukemia, bisa dilakukan suatu adaptasi sehingga nantinya orang itu dia mungkin tidak sembuh tapi yang disebut remisi. Jadi he live with the leukemia, bukan he live against leukemia tapi with leukemia. Hidup bersama dengan leukemia. Yang berikutnya adalah istilah sitokain. Anda akan mendapatkan banyak hal-hal mengenai sitokain. Ini suatu mediator yang dihasilkan oleh sel dan menjadi hantaran bagi sel satu ke sel yang lain atau mempengaruhi sel satu dan sel yang lain. Jadi dulu asalnya karena yang memproduksi monosit diketahui monosit maka disebut monokin, monokain. Kalau yang dihasilkan limfosit, limfokain atau limfokin. Dan karena satu sel itu dapat menghasilkan sitokin lebih dari satu, maka tidak kata-kata monokin dan limfokin sudah tidak relevan lagi. Sehingga cara istilah monokin dan limfokin itu sudah dipakai dan dipakailah istilah interleukin, interleukin 1, 2, 3, 4, begitu itu sampai interleukin sekian ratus itu ya. Dan selain interleukin, kita kenakan juga TNF atau tumor necrotizing factor atau interferon gamma atau IFN gamma. Jadi ini jenis-jenis sitokain yang nanti Anda akan bisa dapatkan. Ini salah satu contoh ya. Jadi kalau TNF alfa itu ada size-nya, ada besarnya. Dan besarnya itu diistilahkan dengan kilodalton dengan KD. Ya, kemudian dilihat apa ini ada satu, dua atau tiga. Sampai tiga disebut trimer, mana disebut homo trimer. Dan principal cell source adalah sumber dari apa dari sel ini adalah jadi TNF alpha diproduksi oleh makrofag dan T cell seperti itu. Nah, sekarang dia mempunyai target siapa yang diaktifir oleh si TNF alpha di sini disebutkan atau biological effect-nya itu pada sel endotel. Jadi namanya endothelial activation sehingga akan terjadi reaksi inflammation dan nanti reaksi coagulation. Kemudian ini jatuh neutrophil activation. Kemudian dia target juga pada liver disebut acute phase reaction, fase akut dari protein. Kemudian pada hypothalamic maka TNF-alpha bertanggung jawab pada orang yang mengalami suhu meningkat atau fever. Kalau Anda kena panas yang meningkat itu TNF-alpha karena TNF-alpha ini merangsang hipotalamus. Kemudian terhadap otot dia mungkin menyebabkan otot-otot itu menjadi katabolik sehingga jadi otot itu malah mengecil karena habis ya. Maka disebut ini suatu kakeksia, orang jadi kurus. Jadi kalau TNF-alpha terlalu tinggi maka orang itu tidak suka makan akan jadi kurus ya. Kemudian dia bisa merangsang apa betul dead cell death eh, death cell receptor ya. Jadi dead cell reseptornya itu dirangsang sehingga sel itu mengalami
apoptosis atau mati bunuh diri. Ya, itu biasanya TNF alfa yang apa yang bertanggung jawab pada dead cell seperti itu. Itu salah satu contoh. Itu berikutnya banyak contoh ada IL-1, ada IL-2, ada IL-10. Jadi Anda lihat sendiri, Anda baca sendiri, itu contoh-contohnya. Tapi ini yang jelas tidak keluar di ujian. Ini hanya nice to know, misalnya untuk menunjukkan seberapa luasnya yang disebut cytokine atau interleukin, dari mana interleukin ini harus dipelajari atau diketahui masing-masing sifatnya, sehingga kita nanti bisa memprediksi pasien ini akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek. Di situ juga nanti ada yang disebut cytokine storm. Jadi ada badai cytokine yang dihasilkan pada pasien-pasien yang dengue atau dengan sepsis. Itu badai cytokine itu tidak menguntungkan, ada akan merusak endotel, merusak vaskuler, melakukan koagulasi, sehingga banyak sel-sel yang akan mengalami kematian atau tisu mengalami kematian. Ini contoh dari sitokain atau kemokain. Kemokain itu kan dihasilkan oleh mast sel, kalau sitokain dihasilkan oleh makrofag. Dan makrofag itu asalnya eh, dari sel limfosit ke makrofag. Jadi kalau yang eh, di apa di aliran darah itu disebut monosit, dan monosit ini kalau dia nyantol di jaringan maka akan disebut eh, suatu makrofag, ya, karena eh, sifatnya sudah berbeda. Kalau di kulit nanti dendritik, kalau di hepar Kupffer cell, kalau di tulang osteoblast, kalau di otak jadi astrocyte, kalau yang di paru jadi makrofag alveolar makrofag, model seperti itu semua asal dari monosit. Kemudian aktivitas mereka macam-macam, bisa di vaskular endothelium, bisa di liver, di vascular, di NK cell atau di vascular endothelium dengan action seperti yang di belakang ini, aktivasi vaskular, aktivasi neutrofil, influence lymphocyte differentiation, jadi T helper apa T cytotoxic, model seperti itu. Um, yang sebagai contoh ada NK cell, ada yang keempat dari atas NK cell. Jadi seperti yang pertama lagi tadi kita baca bahwasanya tugas dari sitokin, tugas dari interleukin ini adalah suatu cell signaling. Jadi tanpa ada sitokin maka tidak ada kehidupan karena semua sel itu akan inaktif, ya. Tetapi kalau sinterkin terlalu banyak, maka jadi satu badai, maka jadi satu kain storm, itu juga akan merugikan. Kalau terlalu rendah, dia akan mengalami paralysis atau immune paralysis. Ini salah satu contoh dari bagaimana efek dari sitokin secara lokal maupun secara sistemik. Ya. Kalau hanya lokal aja, dia akan menyebabkan bengkak atau menyebabkan eh, radang lokal di mana ada permeabilitas meningkat, adesi molekul. Terus kemudian kalau yang dia mempunyai sedang, maka dia akan menuju ke organ, katakanlah ke otak, dia akan merasa hipotalamus, maka orang itu kan sitokinnya meningkat, maka jadi fever. Maka seorang yang mengalami radang, dia akan meningkatkan sitokin yang akan merangsang talamus, maka orang jadi fever. Dan kepada liver, pada hati, maka jadi acute phase protein. Acute phase protein ini menyebabkan SGOT-GPT yang meningkat. Maka pada infeksi atau sepsis, itu SGOT-GPT bisa meningkat. Kemudian kalau yang di bone marrow,
maka sitokin itu akan merangsang GM-CSF atau granulo eh, dan granulocyte yang meningkat ya, granulomonocyte stimulating factor. Nah, nantinya terjadi produksi delikosit. Maka itu Anda kalau mengalami radang, maka yang namanya radang itu akan mengakibatkan eh, reaction dengan atau imun dari orang itu, maka dibentuklah TNF alfa atau L1 yang nantinya lari dari arah dari asal radang katakan di tangan atau di paha atau di bokong gitu ya. Dia lari ke susun tulang dan memerintahkan atau memberikan signaling untuk membentuk leukocyte lebih banyak, leukocyte production. Nah, itu Anda akan mengalami abses atau mengalami radang di tangan atau di kaki atau di mana aja. Maka kalau darahnya diperiksa, leukositnya akan meningkat yang disebut leukositosis. Ya. Ini cara menghubungkan gimana sih imun dan keadaan kejadian klinis sehari-hari adalah seperti itu. Dan berikutnya, eh, ini yang tadi yang inflamasi itu lokal dan yang kalau yang sedang itu mengalami protective effect yang mencoba untuk melindungi dari tubuh yaitu kalau di brain menghasilkan fever, kalau di liver menghasilkan acute phase protein, kalau di bone marrow dia meningkatkan leukocyte production. Ya, ini adalah akibat dari immune response tadi. Kemudian untuk yang mudaratnya, manfaatnya yang ini kedua, yang mudaratnya, yang menyebabkan kerugian Anda lihat untuk jantung, maka TNF-alfa yang berlebihan itu menyebabkan kontraksi jantung itu kurang. Kontraksi jantung kurang jadi low output gitu disebut. Kalau low output maka tensi akan turun sehingga kemungkinan bisa menyebabkan suatu sepsis dan septic shock. Nah, kalau pada endothelial di dalam endotel dalam darah, TNF menyebabkan trombus dan leakage. Kalau leakage berarti kebocoran di mana cairan itu keluar. Kalau cairan keluar, cairan intravaskularnya turun, maka tensi akan turun. Kalau ada trombus, maka terjadi satu infarction dari sel-sel yang di distal. Kemudian lagi terhadap multiple tissue, katakanlah terhadap insulin. Maka pada orang yang dengan sepsis itu kebutuhan insulin itu meningkat karena jadi insulin resistance. Maka pada orang yang dengan sepsis itu tidak bisa diberikan obat oral OAD karena OAD itu merangsang insulin pada Langhans. Pada Langhans itu mengalami suatu exhaust maka terjadi insulin resistant. Maka di situ dibutuhkan untuk menurunkan gula darah harus dengan insulin. Walaupun resisten masih ada efek. Tapi kalau oral sudah pasti tidak bisa turun. Gula tadi jadi pakai insulin. Untuk skeletal, untuk otot, maka otot akan mengalami suatu fatigue atau kelemahan. Jadi orang mengalami kelemahan. Sekarang antigen. Yang pengertian mengenai antigen. Antigen bisa masuk ke dalam tubuh dan membangkitkan respons imun, bisa seluler, bisa humoral. Dan sifat-sifat dari imunogen supaya bisa merangsang imun, maka ditentukan dengan keasingan. Bagaimana zat yang masuk ke atau merangsang tubuh kita itu kesesuaiannya dengan tubuh kita. Kalau tambah tidak sesuai, tambah asing sama sekali, maka sifat imunogeniknya itu meningkat. Dengan ukuran molekul tambah kecil, molekul imunogennya lebih berat, lebih bisa memberikan rangsangan yang lebih besar. Katakanlah suatu parasit dengan virus. Virus mempunyai suatu imunogen yang lebih kuat dari parasit. Anda kalau parasit tidak begitu tinggi panasnya kecuali malaria tertentu. Tapi kalau virus, hampir semua virus menyebabkan Anda panas tinggi. Apakah virusnya itu karena gabakan sebelum measles Anda masih panas tinggi. Sebelum varicella mesti ada panas tinggi. Baru keluar penyakit-penyakit yang spesifik. Kemudian susunan kimianya dan cara masuknya. Cara masuknya lewat oral, lewat inhalasi, atau lewat kulit
Kemudian dosis pemberian, kemudian terlalu banyak tidak tepat, atau terlalu sedikit juga kurang, masa harus kuantum satis atau secukupnya. Kemudian konstitusi dari genetik, gimana genetik Anda meresponnya. Ada genetik tidak merespon, ada genetik yang merespon. Ada genetik yang mendapatnya lemah, ada yang mendapatnya dengan berlebihan. Kalau berlebihan, maka sitokinnya yang dihasilkan juga berlebihan, maka orang yang merasa sakit atau merasa uncomfortnya itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang tidak begitu memberikan respon. Jadi kalau Anda bilang, oh seseorang ini kena flu, pertahanan tubuhnya turun, betul enggak? Enggak betul. Orang Anda sakit kan karena fever. Anda fever kan karena TNF alpha. TNF alpha kan karena sitokin meningkat. Pas meningkat berarti imun Anda kan bagus. Karena Anda imun terlalu bagus, Anda sakit. Kalau imun Anda ya sedang-sedang aja, ya tidak begitu sakit. Cuman ada persoalan lain lagi, imun itu merasa makrofag untuk memakan agent. Kalau Anda persoalannya bukan karena infeksi, eh, tidak begitu merespon, ya oke-oke saja. Tapi kalau infeksi, Anda imun harus merespon. Karena kalau tidak itu tidak akan keluar interferon gamma. Kalau interferon gamma dia akan merangsang NK cell. NK cell kalau tidak dirangsang, NK cell tidak akan mengatakan lisis terhadap si kuman. Sehingga kumannya akan merajalela. Ngerti maksudnya ya? Jadi orang bilang, wah ini suka kena flu. Dulu-dulu kalau ini panas badan. Panas badan itu imunnya dia tuh selalu sangat terangsang, tidak stabil gitu. Maka dia itu pada orang model begitu kadang-kadang dokter memberikan steroid kan. Untuk apa? Oh, jangan nemen-nemen. Tapi saya terlalu tinggi. Dia ada respon imun, kuman masuk. Siapa yang memarah fagositir kuman? Lewang makrofag sudah ada lumpuhkan dengan steroid. Pada makrofag itu akan meningkat kalau dia ada sitokin IL-12 yang merangsang dia supaya dia jadi anger, jadi marah. Karena marah dia akan mengadakan suatu fagolisosum atau memecah-mecah si kuman atau si virus. Nah, kalau jadi pecah virus mana larinya? Dia akan dipresentasikan ke permukaan dari sel tadi tergantung. Kalau virus yang masih kelas satu, kalau kuman masih kelas 2. Loh, imun tuh muternya tuh begitu. Kalau nggak sering didiskusikan, lupa, pasti lupa. Ya, ini saya ngomong begitu menariknya imun sebetulnya. Tetapi begitu sulitnya sehingga kalau ada imun, wah mesti ilmu kaya lagi. Modelnya kan seperti itu kan tidak bisa dilihat. Sekarang mengenai epitop. Epitop itu adalah satu ujung dari si antigen. Itu yang paling merangsang atau itu paling yang memberikan imun respon terhadap si apa namanya imun cells. Karena ujung ini tadi akan melakukan satu penempelan atau melakukan suatu interaction dengan permukaan yang masih kelas satu atau kelas 2 model seperti itu ya. Jadi epitop adalah bagian tertentu atau satu molekul menentukan spesifitas reaksi antigen antibodi dan penentu timbulnya respon imun. Jadi kalau kita ada satu imunogen yang merangsang si A itu gitu ya, si A, maka orang itu sakit. Sakit kita tidak tahu sakit karena apa tuh. Imunogennya itu apa? Kalau epidemiologi mengatakan, oh terbanyak sekarang katakanlah dengue. Maka imunogen itu yang mana yang paling bisa merangsang? Yaitu yang mungkin yang disebut NS1. Nah, sekaligus imunogen yang seperti itu bisa kita ambil, kita deteksi, sehingga kita pakai apa? Reaksi anti NS1. Sehingga kalau positif di stick itu, maka disebut NS1 positif. Kalau NS1 positif artinya apa? Orang ini kena sesuatu agent yang mempunyai NS1. Siapa orangnya? Dengue. Ya, ngerti ya kira-kira eh, apa yang dimaksud dengan epitop. Ya memang imun ini banyak banyak istilah-istilah dan ada istilah anyar semua karena itu Anda harus juga
mencoba mempelajari, menyenangi. Jadi try to live with immune, tapi jangan alergik terhadap immune atau Anda mengalami hypersensitivity terhadap immune, maka immune ini tidak akan bisa masuk. Kalau Anda I want to live with immune, nah, moga-moga immune ini bisa masuk ke tempat Anda. Saya dulu juga menyenangi immune ini juga dengan sengaja karena saya mengambil S3 harus belajar immune. Ya terpaksa harus I have to live with the immune system atau immune science. Kalau enggak lulus saya, gitu. Nah, akibat dari saya belajar dulu imun mau enggak mau imun harus saya pelajari apapun juga. Sekarang saya ada punya hikmah, saya bisa memberikan pengetahuan saya pada adik-adik semua. Anda sebagai generasi penerus besok salah satu tidak salah satu salah dua mungkin salah 10 salah 20 menyenangi imun Anda bergerak di bidang imun yang moga-moga semua penyakit bisa diungkapkan lewat suatu imun mekanisme. Betul seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat antibodi. Antibodi adalah satu gamma globulin yang menghasilkan sel plasma. Sel plasma asalnya tadi dari B sel. B sel asalnya dari suatu imun yang spesifik. Karena B mesti menggunakan antibodi. Ini cerita itu seperti itu. Dan antibody itu ternyata seperti letter I gini ya, Y, letter I gitu. Itu disebutkan itu adalah yang permukaan reseptor antigen dan yang sekretori. Jadi ada dua macam. Kemudian struktur juga gitu, karena letter E gini ada yang heavy chain itu eh, yang menancap di imun sel itu adalah yang ini adalah yang apa yang rantai berat atau heavy chain dan yang keluarnya adalah light chain. Light chain ini yang akan dia menangkap agent-agent yang sesuai, kemudian itu dilakukan lysis. Ya, antibody itu kerjanya seperti itu. Kalau dulu di SMA cuma antibody antigen ya sudah kunci dan gembok, kunci dan gembok. Tapi tidak sesederhana itu. Cerita itu masih panjang. Antibodi dapat bersifat sebagai antigen, jadi antibodi itu bisa sebagai antigen, jadi namanya autoantibody. Dan mempunyai suatu isotype atau subclass ya, subclass antibody atau subtype antibody. Yang di rantai ringan itu subtype, yang di rantai beratnya adalah subclass. Ini adalah structure dari antibody ya. Anda lihat ada rantai berat, di mana nanti yang rantai yang berat itu nanti yang berhubungan dengan komplement, disebut komplement binding site. Yang di atas itu ada antigen binding site, saya katakan pada yang apa namanya rantai ringan ujungnya ini nanti akan berperan dalam menangkap antigen-antigen yang sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak bisa mati disebut ini satu imun adaptif yang spesifik ya. Ini Anda lihat ini kalau yang light chain biasanya ditemukan lambda dan kappa. Kalau yang heavy chain itu ada antibody IgM, ada IgA, ada IgG, IgD, IgE. Kapan itu keluar tergantung. IgM itu antibody yang cuma keluar 1 sampai 3 bulan. Selesai hilang digantikan dengan IgG. Nanti seseorang kalau sakit itu dicoba dites pakai serologi, terekam jejaknya dia. Yang IgM mana yang ada? Pak salmonella, IgM anti salmonella. Kalau itu positif, berarti Anda pernah ketemu dengan salmonella. Karena ini rekam jejak. Seperti kita cari badak lu. Kok ada jejaknya ya? Pasti ada badak di sini. Misalnya itu begitu. IG, IgG anti dengue Anda positif. Nah, pasti Anda pernah kena dengue sebelum. IgG masih melekat. Ya, ini anu apa namanya bentuk-bentuk ya. Yang paling besar, paling berat itu seperti yang sebelah kanan sini yaitu IgM. IgM ini cuma munculnya 1 sampai 3 bulan aja. Kemudian diganti dengan IgG. Dan di sini ada IgA. Biasanya IgA itu pada air susu, pada apa nama permukaan dari apa dari mukosa hidung
mukosa paru atau mukosa dari usus. Jadi yang keluar itu adalah IgA. Dan ini didapatkan di apa di air susu ibu banyak kebanyakan atau susu dari kambing atau dari sapi. Kemudian kalau yang IgA secretory ini pada kolostrum air susu dari ibu. Di mana ini dua molekul, molekul yang atas secretory komponen ada alpha heavy chain dan yang secretory komponen. So, IgD biasanya pada ginjal, IgE atau IgA, IgD pada ginjal. Kalau IgA atau IgE, ya bacanya IgA, IgE itu IgE, itu berhubungan dengan adanya alergi. Alergi, dimana Anda kalau alergi suka pilek, suka bersin, atau asma, diperiksa IgE-nya itu tinggi. Karena dia berpeluang untuk menimbulkan alergi. Gimana cerita alergi nanti ada cerita di belakang. Ini struktur antibodi nanti bisa bisa lihat sendiri. Nah, ini karakteristik dari antibodi, gimana gimana fungsinya Anda lihat tadi ya. Waktu ada IgA itu ada mucous membrane secretion daripada melek ya pada susu atau di kolostrum. Kemudian yang IgD itu kebanyakan ke arah ginjal dan lokasinya di B-cell surface permukaan dari B-cell. IgE itu merupakan satu trigger pengeluarannya histamin ya. Biasanya pada basofil atau mast cell. Jadi basofil itu masih dalam aliran darah. Kalau dia sudah masuk ke jaringan namanya mast cell. Dan mast cell itu letaknya biasanya di permukaan hidung atau mukosa hidung atau leher atau trakea. Dan kalau yang di bawah itu langsung di apa? Di eh, mast cell itu ada di usus. Ya, maka sering kalau alergi makanan Anda diare karena mast cell-nya disitu mengeluarkan histamin. Kemudian IgG itu banyak anunya fungsinya sebagai aktivasi komplement, dia mengaktifasi komplement supaya komplement itu aktif untuk membunuh kuman. Tapi kalau komplement itu berbalik pantat, maka komplement itu akan menyebabkan kerusakan sel-sel, katakanlah ada sindroma nefrotik. Nah, nefrotik maka sel-sel dari tubuhnya itu ditempel oleh eh, oleh si komplement akhirnya jadi leakage, jadi kebocoran-kebocoran ya. Maka kebetulan kalau di kulit namanya eh, ke orang biduran kali kata. Nah, itu kan bengkak seperti apa? Bengkak benjol. Itu karena leakage. Jadi karena di situ, karena cara di situ, maka reseptor untuk gatal di sesi belit meningkat. Bukan Anda terus mau gatal dan cerita begitu ya. Nah, itu nanti pelajaran saya di dalam kuliah pakar bukan seperti yang di skenario yang telah dibuat oleh dokter kita, tapi dokter kita memandang dari sosio, psiko, sama religius tadi. Kok saya murni ilmu dari imunologi, jadi agak berbeda, tapi sama-sama benarnya, gitu ya. Kalau EGM itu ada aktivasi komplement, aglutinasi, dan netralisasi. Jadi EGM ini yang paling kuat nanti pentamir, molekul paling besar, banyak ujung-ujung dari apa dari light chain yang siap menangkap agent-agent itu tadi ya. Maka kalau ada IgM, maka orang itu lagi kuat-kuatnya atau menghadapi serangan dari luar karena IgM-nya tinggi. Dan IgM itu terdeteksi sampai 3 bulan. Jadi kalau IgM positif, berarti ini recent infection. Kalau IgG maybe in the past. Nah, maybe juga sekarang. Tapi Anda lihat IgG yang di lalu untuk sekarang masih belum meningkat karena belum ada terbentuk antibodi baru. Mungkin 1-2 hari lagi IgG akan lebih meningkat. Paling meningkat kalau
1 minggu baru kelihatan. Waktu itu katakan kalau Anda IgG, katakan typhoid sekarang diagnosis dari typhoid ya. Kalau titernya 1/80, 1 minggu diulang dia 4 kali lipat 1/320, maka ini sangat mempunyai nilai yang tinggi, yang spesifik dan sensitif terhadap typhoid fever. Anehnya begitu. Jadi harusnya selain Anda mendapatkan PCR atau mendapatkan culture, Anda akan mendapatkan juga interpretasi dari peningkatan antibodi. Kalau enggak ada agentnya, orang itu enggak lagi sakit. Yang meningkatkan antibodi siapa kan enggak ada. Jadi kalau dibalik, kalau ini 1/80, kemudian seminggu kemudian 1/320, berarti ada yang merangsang imunnya orang itu untuk meningkat sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan seminggu sebelumnya. Ya, kurang ngerti sedikit-sedikit ya. Ya emang kan imun. Ya, saya juga nggak nyalakan kalau imun. Saya dulu juga belajar imun ya, ilmu belajar sendiri itu sulit. Teman saya waktu ujian-ujian itu, imun masih berkembang banyak. Ya, sehingga harus mencoba mencari sendiri, terus mencari contoh-contoh di penyakit itu apa sih contohnya, supaya apa? Nggak lupa. Kalau Anda nggak punya contoh, pasti lupa. Kan saya kalau memberikan kuliah, coba saya berikan contoh di klinis tuh apa sih? Model gini loh. Oh, berarti pengetahuan itu dipakai untuk menerangkan mekanismenya atau menerangkan pembuktian penyakitnya atau nanti melihat prognosanya. Jadi loh, TNF meningkat terus, orang nanti fever, jadi otot, nggak suka makan, atau bahkan sampai jadi koagulasi di dalam sel-sel endotel. Kalau sel Anda tahu endotel koagulasi berarti udara itu mampet kan. Kalau mampet berarti darah perifer sana kan tidak dapat darah. Iskemi apa yang terjadi? Jadi nekrosis. Kalau nekrosis seperti itu kecil-kecil banyak. Maka disebut disseminated intravascular koagulasi, DIC. Koagulasi di mana-mana dan ternyata organ-organ itu akan mengalami iskemia karena koagulasi di mana-mana ya otomatis desa itu mati semua. Desa mati siapa yang ngasih beras ke kota? Ya. Nah, prinsip kehidupan sama imun bisa digandeng-gandengkan. Cukup menarik kan? Iya kan diceritakan menarik, menarik. Tapi kalau diceritakan nggak menarik, aduh apa sih dia ngomong gue gitu. Saya kira ada waktu masa ilmu dasar, oh, apa sih karpe ini? Anda ngapalkan mati jadi. Apa kalau main dihafalkan aja? Apa masih dihafalkan aja kan gitu kan? Nggak tahu. Masih tujuan itu apa? Masih untuk melihat apa? Dan masih ini punya keuntungan apa? Itu karena di dalam tadi saya tunjukkan tuh ada suatu imun ini ada location local inflammation, ada yang suatu protection, yang terakhir adalah suatu injury terhadap tisu. Nah ini yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian, gitu ya. Ini isu type yang ada eh, di dalam tubuh manusia. Bahasanya kayak nice to know, pasti ada isu type itu aja. Dan imunoglobulin bukan cuma yang IgE, IgG sama IgA itu aja, tapi ada isu type loh ya. Nah, isu type yang mungkin berkembang, ditemukan isu type baru, isu type baru. Dan mereka mempunyai spesifisitas terhadap target organ masing-masing. Yang isu type gini itu menyebabkan kelainan gini, isu type yang ini menyebabkan gini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba membuka tabir dari innate dan adaptive immunity. Di sini ada microbes dan microbe itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat barrier yang disebut epithelial barrier, lewat epitel atau lewat kulit yang sudah terluka itu seperti itu. Nah, kemudian di sini di bawah dari apa dari epitel itu sudah siap sel-sel imun kita yang sudah ada, maka disebut innate. Tanpa dirangsang dia sudah ada. Untuk apa? Untuk memproteksi kita, gitu ya. Dan apakah sel itu? Ya ini yang merah itu adalah model polimorfonuklear PMN, yang hijaunya adalah satu makrofag,
dan yang sebelah kanan itu adalah suatu dendritic cell. Dendritic cell itu adalah monocyte ada di bawah mukosa itu namanya dendritic. Kalau yang basofil di bawah mukosa namanya mast cell. Urusan dengan hypersensitivity. Kalau yang ini urusan dengan fagositosis, dimakan itu ada di gambar itu kan ijennya yang dimakan. Ya, kemudian lain lagi adalah NK cell itu juga termasuk innate immunity dan komplement. Komplement dan bentuk imun yang cair. Cair yang satunya lagi adalah CRP atau C-reactive protein gitu. Suatu inflammation fluid gitu. Nah, sekarang kalau adaptif gimana? Nah, kalau adaptif, kalau yang berperan B limfosit, maka B limfosit akan berproliferasi dari satu dan tiga kata-kata. Nah, kemudian apa pentingnya? Dia penting adalah bentuk antibodi. Itu antibodi seperti congkok ini seperti itu. Nah, dia bisa dilepas, bisa juga masih melekat. Kalau melekat yang namanya virus atau kuman itu tersedot ke situ untuk melakukan engagement, melakukan suatu apa pengikatan. Begitu terikat, maka dilakukan lysis oleh si sel itu tadi sehingga antibodi antigen bisa rusak atau antibodi uh, langsung menetralisasi si antigen. Antigen yang bintang itu tadi. Nah, sekarang kalau yang T bagaimana? Kalau yang T sel itu bentuk juga proliferasi dan dia disebut efektor T sel dan dia tidak langsung ketemu dengan kuman, dia akan berinteraksi dengan sel yang dalamnya sudah mengandung kuman. Jadi mungkin tidak dikeluar sini atau dibunuh seperti pada yang antibodi tadi, tapi dia yang dari T-cell itu mencoba membunuhnya itu setelah dilakukan engagement atau melakukan suatu perlekatan. Itu perlekatan, maka yang hijau ini nanti akan musnah. Kalau hijau nak musnah, paling tidak hijau ini akan mengaktifkan dirinya sendiri yang disebut fagosit atau fagolisosom, letaknya dalam fagul, menghancurkan si bintang ini tadi, si sos ini tadi. Nah begitu ya. Ini ya hampir sama seluler. Jadi ini harus melewati timers ya. Kalau untuk yang T, kalau yang B itu lewati fetal atau busa dependent. B busa dependent, C atau timus. Nah ini ADCC4B ini suatu konsep di mana antibodi itu diperlukan untuk sebagai penunjuk jalan. Ya, maka disebut antibody dependent cytotoxic cell. Cytotoxic cell itu tergantung dari si adanya antibody. Karena yang mengenali si kuman atau agent atau virus itu kan si antibody kan. Semua kan tidak kenal. Boleh banyak sel. Oh, tidak kenal ya tenang-tenang aja sel. Tapi orang itu punya ada antibody terus dia melihat, lah itu ada kuman patogen. Kemarin 3-4 bulan yang lalu aku sudah kemasukan itu. Nah, tapi aku tidak tahu. Sekarang aku sudah tahu karena aku di berapa eh, dicetakkan oh ini loh model antibody antigen yang mesti kamu musnahkan sehingga dia bisa seperti itu. Tapi dia harus dipandu. Yang mandu siapa? Cytotoxic cell. Jadi ini kata ada protein antigen apa namanya protein asing ya. Kemudian protein asing itu dicernakan oleh target cell dan protein asing juga melakukan iritasi atau melakukan suatu aktivasi terhadap limfosit. Limfosit kalau diaktifasi sama si bintik-bintik ini, dia akan mengalami transformasi gitu. Dan selnya itu yang tadi itu agak ke tengah jadi sangat pinggir yang disebut dari concentrate menjadi eccentric dan pinggir. Nah, kemudian
plasma sel tadi itu menghasilkan juga selain menimbulkan menghasilkan antibodi, plasma sel juga menghasilkan antibodi. Tapi cara-cara antibodi ini lebih apa? Lebih khas gitu ceritanya. Nah, dia nanti si antibodi ini FC reseptor, nah, FCR, FC reseptor di yang model begini, dia akan melekat di salah satu sini. Nah, ini seperti ini, Anda lihat. Si siapa si source itu melekat di sini. Nah, setelah melekat di sini, dikenali, oh ini sel ini bermasalah karena ada si eh, antibodi yang dideteksi tadi. Nah, begitu sudah dideteksi, langsung jadi suatu engagement, maka sel ini secara otomatis, secara enzimatis dalamnya sendiri pecah dan mengalami suatu kematian. Dan kematian itu disebut suatu proses apoptosis. Bunuh diri sepertinya begitu. Sudah mengalami kematian. Nah, ini dipakai prinsip pada zaman sekarang untuk mencari death reseptornya itu, kalau itu tertangkap maka tumor itu akan sembuh. Karena tumor itu nanti dia tidak bisa berkembang lagi, dia harus bunuh diri. Karena sudah ditempel oleh si antigen antibodi yang sudah mengenali antigen. Nah, antigen ini protein siapa? Ya si tumor itu. Ini disebut imunoterapi. Anehnya itu model seperti itu. Anda analisis ya. Nah, ini kalau suatu katakanlah contohnya hepatitis. Hepatitis suatu virus. Terus Anda divaksin dengan dengan hepatitis B kata Anda. Anda kalau antikeluar antibodi, tapi kan Anda punya virus di situ. Sehingga di mana tubuh Anda setelah dirangsang oleh vaksin tadi akan membentuk anti imunoglobulin yang akan menetralisir si virus tadi. Tapi virus itu baru masuk dalam sel hepat, si hepatitis B. Namun sel hepat kan tidak bisa antibodi menjangkau. Nah, gimana cara antibodi menjangkau? Yaitu dengan menghancurkan si sel. Kalau dengan si sel, saya punya contoh konsep kalau mau bunuh tikusnya kok mesti membakar lumbungnya. Nah, Anda mau mengambil atau mematikan si virus B ini tadi, kok selnya mau hancurkan? Kok selnya hancur? Maka hepar itu selnya berkurang-berkurang, yang hancur diganti fibrotik. Kalau saya hepar itu mengalami fibrotik banyak namanya sirosis. Kalau si sirosis saya tinggal menunggu mau mati muntah darah atau mau mati koma kan itu aja. Pilihannya kan cuma itu aja, ada pilihan lain. Atau Anda minum racun bunuh diri daripada aku racun di liver, dan aku baygon sih. Sehingga yang mati orangnya bukan selnya toh. Konsepnya ya sama, bakar lumbungnya untuk membunuh tikusnya. Maksudnya kan nanti ambil tikusnya aja nanti itu. Nah, untuk itu nanti ada cerita lain lagi. Kalau yang sementara ini lewat jalur pathway ya. Salah satu dari pathway di mana ini menanggulangi suatu penyakit infeksi, yaitu dengan ADCC pathway tadi. Jadi antibody dependent cytotoxic cells. Antibody ini dikenalkan oleh si B cell, plasma cell akhirnya menghasilkan suatu antibody kan. Antibody ini sudah mengandung pengenalan terhadap si merah ini tadi. Nah, caranya Mbak antibody untuk seperti ketemu sama ini, ya harus kompromi sama killer cell tadi, NK cell. Nah, dia NK cell dibawa ujungnya. Ini sebagai penunjuk jalan. Ayo jalan sama aku cari yang model seperti ini. Supaya dari ketemu, kemudian lakukan lisis, disebutkan satu lisis atau kerusakan dari sel plus si agent tadi. Ya itu tadi yang bilang bakar tikus sama lumut. Ya itu itu prinsip dari ADCC pathway.
Nah, ini saya beri contoh satu mekanisme infeksi. Kalau infeksi itu bisa lewat macam-macam kan, bisa lewat epitel, bisa lewat lymphatic system, bisa lewat blood vessel, bisa berhenti di hepar, bisa berhenti di limpa, model seperti itu ya. Tapi yang katakanlah yang Anda lihat itu sama-sama virusnya tapi bisa keluarnya beda. Kalau ini virus eh, yang apa namanya menimbulkan suatu resi di kulit, misalkan dia varicella kan begitu. Ya. Kemudian kalau misalkan dia menyebabkan kelumpuhan dari otak, itu poliomyelitis. Polio kan juga kan kelumpuhan, tapi bukan di otak kelumpuhan. Otaknya gagal dalam hal mempertahankan saraf di perifer sehingga kakinya jadi lumpuh. Itu yang ini. Kemudian eh, untuk di paru itu adalah gabak atau rubella. Itu kan batuk-batuk muka merah semua itu kan karena si virus tadi menempati banyak sel-sel di lung di paru sehingga parunya itu mengalami suatu bronkitis kah atau pneumonia kah seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan pada leptospira, kita kan tahu bahwa leptospira itu ada penyakit kencing tikus. Kalau berat dia akan merusak ginjal, disebut wild disease. Ya, ini salah satu yang anunya kok di ginjal. Kemudian ada yang di apa kelenjar ludah, gondong, bukan gondok ya, gondok tiroid. Kalau gondong itu MAMS, parotitis epidemika. Ya, betul seperti itu. Jadi ini salah satu model bahwasanya visual agent itu bisa menyerang seluruh tubuh organ dari manusia. Ya, kalau manusia bisa sampai usia-usia yang sepuh-sepuh itu luar biasa karena Anda lihat di masa mudanya, di masa perjalanan hidupan itu kan dihadang sama antigen terus saja ya, agent terus ya, antigen ya agent, ya, antigen ya agent. Tapi kalau Anda bisa lolos itu ya berarti Anda survive. Kan. Kalau enggak ya Anda meninggal kemarin kena COVID meninggal, kena apa namanya virus dengue meninggal, seperti itu ya. Nah ini kita sudah mulai sekarang masuk ke apa namanya imun yang sebenarnya. Jadi saya berikan contoh di sini ya bahwa seseorang itu di sini ada tulisan antigen recognition yang menjadi microbes itu yang bintang dan yang limfosit itu yang bundar itu adalah limfosit yang tipe B limfosit. Kita mencoba menerangkan gimana kalau orang itu imunnya dilakukan aktivasi. Maka seperti tadi dia akan dari inti di tengah konsentrik itu menjadi di pinggir namanya eksentrik. Nah, dia selnya jadi membesar. Nah, dengan ada sel membesar sehingga dia dianggap sebagai satu pabrik yang nantinya adalah memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini nanti kalau antibodi ditangkap oleh imunoglobulin dia di ujung-ujung ini dia akan bisa melakukan neutralisasi terhadap kuman-kuman atau virus sehingga orang nggak jadi sakit. Ini model seperti itu. Jadi si fungsi antibodi itu adalah pertama adalah netralisasi dari microbes. Terus yang kemudian yang berikutnya terjadi satu aktivasi dari makrofag karena di mana ini bukan di B tapi di T limfosit. T yang mana? T yang helper. Ya, kalau T helper 2 dia membantu terbentuknya si antibodi ini. Kalau T helper 1 ini akan mengadakan ya, jadi yang sebut lagi
dia akan mengeluarkan sitokain. Dan sitokain ini mempunyai banyak job. Yang pertama mengaktifasi makrofag sehingga bintang di dalam vakuol makrofag itu dihancurkan oleh makrofag. Dikepung di dalam negeri itu dimatiin itu istilahnya. Ya. Terus yang kedua reaksi lokal disebut apa? Inflammation. Inflammation. Kemudian yang berikutnya ini adalah activation dari B dan T. Mereka berdiferensiasi dari T-Rex menjadi T killer model-model seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada suatu sitotoksik T limfosit atau CTL. Ini hampir sama dengan NK cell. Anda ketemu orang ini, maka Anda akan jatuhkan interaksi. Interaksi, tapi Anda lihat teman Anda itu ada kumannya loh di dalam tubuh. Ya, sehingga berpotensial kuman ini tidak mati, yaitu kalau waktu produksi. Kalau waktu di Kalimantan saja mungkin bisa dimatiin. Sehingga sebutannya apa? Killing of infected cells. Jadi sel yang terinfeksi itu dilakukan pembunuhan dengan cara seperti ini, gitu ya. Kemudian apa yang disebut CTL? CTL apa? Cytotoxic T lymphocyte. Ini adalah satu sel normal, tapi dia mengalami infeksi yang biru di dalam plasmanya itu. Maka disebut infected cells. Nah ini dia. Setelah melakukan suatu uh, engagement, kemudian dia berperan masing-masing. Yang sel imunokompeten, halo, ya, halo, ya, ya, anu, aku lagi ngasih kuliah, aku lagi daring. Nah, nanti tak hubungi lagi. Iya, ambil kuliah imunologi. Nanti tak anu lagi, tak telepon lagi ya, oke. Yuk, yuk, thanks. Yuk, yuk, thanks. Jadi Anda lihat ya, yang pertama di sini di mana microbes, di mana ada antibody, fungsi dari antibody adalah netralisasi dari microbes. Ya, dengan cara memfagositosis, dengan cara mengaktifasi komplement. Ya, komplement yang apa yang ada antibodinya ini itu salah satu yang teraktifir dan dia megangi si virus tadi. Kemudian di sini ada eh, T helper, di mana T helper ini meningkatkan sitokain. Sitokain dari si T itu memberikan signaling, dan signalingnya terhadap makrofag, dia mengaktifasi makrofag sehingga yang namanya agent di dalam makrofag itu akan dilakukan eh, lisis. Jadi namanya fagositolisis di dalam vakuol. Ini yang benar karena selnya ini tidak mati. Kalau tadi mengalami killer di infected cells, maka sel itu akan lumbung itu akan dibakar. Ini enggak, ini tikusnya jadi dimatiin. Tapi lewat sitokain. Sitokain itu adalah suatu signaling untuk si ini. Kemudian
sitokin tadi seperti yang saya sebut tadi, dia merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan suatu PMN. Kalau PMN meningkat, maka terjadi satu inflamasi yang meningkat. Katakanlah Anda luka di sini, kemudian jadi merah, kemudian kalau berkelahi kalah jadi abses. Kalau menang ya itu merah itu aja, terus jadi infeksi, kumannya kembali normal. Kalau sampai bertempur ada nekrosis jadi abses. Abses karena abses pecah cacat jadi fibrotik. Misalnya seperti itu ya. Jadi dia meningkatkan inflamasi. Tapi inflamasi ini menguntungkan yaitu dalam hal mengadakan eh, hambatan untuk si kuman itu berproliferasi dengan inflamasi. Maka sebetulnya inflamasi itu protektif. Ya, yang terakhir ini adalah aktivasi dari keduanya T dan B. Kalau ada B dan T aktivasi maka kembali lagi B membentuk antibodi, yang T membentuk sitokin. Sitokin menuju ke sel-sel yang berkompeten, gitu ya. Nah, ini yang sitotoxic T cell itu tidak menguntungkan ini. Ya dia menguntungkan dalam hal killing the bacteria atau the agent. Tapi sayangnya seperti tadi yang katakan dia also killing the infected cell dan lysis di situ gitu ya. Nah, yang terakhir tidak ada lymphocyte yang disebut T-rex, T-rex anunya itu singkatannya T-regulated. Maksudnya apa? Seseorang itu kalau misalkan hiperinflamasi mau jadi sitokin storm, maka maka kalau di orang itu mekanisme imunnya bagus, dia mengeluarkan T-rex. Mengatakan apa? Hei, kamu jangan banyak-banyak mengeluarkan apa nama sitokin. Nanti kalau enggak kita jadi hyperinflammation, kita malah sitokin storm yang akan bisa juga merusak vaskuler, jadi koagulasi. Maka dia disebut T-rex. Kalau orang T-rexnya bagus, dia cuma sakit berapa jam, jadi aku ngerges ya. Sore aku waras kok. Jadi T-rexnya bekerja dengan baik. Kalau misalkan yang satunya lagi, oh itu tambah ngerges, tambah nemen, besok tambah ini. Berarti T-rexnya nggak berhasil mensupresi. Dia berlanjut. Kok berlanjut kan teman dia jadi sepsis. Berlanjut belum lagi hyperinflammation, semua vaskuler jadi rusak, jadi koagulasi, ya di IC, disseminated koagulasi di seluruh tubuh. Otomatis apa ya? Otomatis tissue injury di seluruh tubuh ya. Akhirnya berakhir dengan MODS tadi, MODS, multiple organ dysfunction syndrome. Ya, cerita itu begitu. Mungkin berhenti dulu ya. Sampai jam berapa? Sekarang jam berapa? Iya, saya lihat cerita enggak terasa ya. Tapi saya mesti cerita gitu kalau saya Pak tayangan tak apa tayangan tak baca tuh aja. Anda nggak ngerti apa apa piye. Saya mending nanti ketemu lagi ekstra kapan gitu ya untuk menyelesaikan ini ya. Karena Anda tidak mungkin ngambil ilmu dalam waktu 1 saat itu. Saya tahu semua enggak seperti itu. Nanti Anda belajar di rumah, setelah Anda belajar di rumah nanti kita lanjutkan dengan imunitas humoral model seperti ini gitu ya. Jadi ini summary-nya nanti. Ini ada pasti tadi itu ya. Nah, ini nanti contoh satu penyakit bagaimana sih caranya seseorang itu bisa sembuh dan bagaimana seseorang itu bisa sakit. Nanti ada cerita yang komplit di sini. Nah, terus kemudian saya memberikan satu model. Katakanlah virus dengue itu gimana sih? Jadi pelajaran yang kita berikan sebelumnya. Baru nanti kita apa namanya bisa lanjut. Saya kira tak stop dulu aja ya. Nanti kita ketemu lagi kapan? Besok ya. Besok kan ini lagi ya. Teruskan ini ya. Ya sama. The same. Kita lanjutkan ini ya. Imunitas humoral ini ya. Oke lah. Kita menuju ke maghrib ini. Ya ada lagi. Mungkin ada 3, mungkin 4.
Saya nggak tahu. Saya ingin menyelesaikan, saya enggak membatasi beberapa kali pertemuan. Saya coba mengatakan, Anda semua harus mengerti apa yang saya ceritakan. Tidak, tetapi kadang-kadang yang membuat kurikulum itu, pertemuan sekali ya, ini pertemuan ini habiskan. Habiskan dan habiskan itu piye? Habiskan kalau misalkan yang tajak ngomong nggak ngerti, ya percuma saya ngomong. Ya kan, saya kan transfer ilmu, bukan transfer kertas. Nah, transfer kertas ya kan ya, saya punya ini, kamu juga harus punya ini, kamu punya ini. Nah, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu punya, percuma kan? Ya, jadi dasar imunologi nggak kuat sama sekali. Maka saya katakan, yang dulu ada dia diajari apa sih imun sebetulnya? Ilmu dasar itu ya. Tapi ada yang ngerti apa dia ilmu dasar itu? Paham ya? Oh ya udah. It's good. Didit, dit, 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 dit. Coba pakai Mas Didit. Dit, ini tak berhentikan dulu, dit. Besok dilanjutkan Sabtu. Lagi untuk menerangkan yang sisanya ini. Karena kalau enggak ngerti area itu cuma dibocok netok aja. Saya ingin semuanya itu mengerti apa yang saya omongkan gitu. Jadi nanti berkesan, oh ya aku pernah diterangkan begini ya. Oh begini itu maksudnya ini toh. Oh ini maksudnya ini toh. Seperti itu gitu loh. Ya. Ya, demikian yang bisa saya berikan sementara ini. Kita akan masih ketemu lagi karena saya masih menginginkan mentransfer ilmu ini dengan pengertian-pengertian yang nanti Anda bisa pakai di kemudian hari. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya eh, izin untuk live dari apa? Dari teman-teman dan mahasiswa barangkali. Monggo. Apa mau disimpan pertanyaannya besok kita ketemu lagi jam 15.30 ya. Sabtu ya besok ya. Sabtu kita ketemu. Oh besok masih Jumat. Sabtu kita ketemu, lusa kita ketemu lagi 15.30 untuk melanjutkan dengan imunitas humoral sampai selesai. Dan saya mengharapkan Anda semua akan mengerti apa yang apa saya terangkan. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada nanti disimpan untuk Sabtu. Sabtu boleh bertanya apa saja mengenai apa yang telah saya berikan gitu ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Terima kasih, kasih, Dokter. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Welcome, Terima kasih, Dokter. welcome.